beras kembali menjadi sorotan di berbagai daerah di Indonesia. Fenomena ini mempengaruhi kehidupan petani, pedagang, dan masyarakat luas. Harga beras yang terus naik turun membuat para petani kian terhimpit, sementara konsumen juga mengeluhkan lonjakan harga di pasaran. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, harga rata-rata beras medium di tingkat konsumen meningkat hingga 15% dalam 3 bulan terakhir. Sementara itu, harga gabah di tingkat petani justru mengalami penurunan hingga 10%. Kondisi ini memicu kekhawatiran bahwa petani tidak mendapatkan keuntungan yang layak meski hasil panen mereka meningkat. Salah satu petani di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pria 24 tahun mengaku kesulitan menutupi biaya produksi akibat rendahnya harga jual gabah. Hal serupa diungkapkan oleh para petani di daerah lain yang merasa bahwa harga di pasar tidak mencerminkan kerja keras mereka. Padahal, musim panen tahun ini tergolong baik, dengan hasil panen yang melimpah. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak laporan dari rekan Olga yang berada di lapangan. Saudara Olga, mengapa harga beras sering menurun? Terima kasih, Wulan dan Safa. Saya melaporkan langsung di titik lokasi. Menurut pengamat ekonomi pertanian, ketidakstabilan harga beras disebabkan oleh beberapa faktor, seperti distribusi yang tidak merata, permainan tengkulak, dan kurangnya regulasi ketat dari pemerintah. Selain itu, perubahan iklim yang tidak menentu juga turut mempengaruhi produksi dan kualitas gabah. Hal ini mempengaruhi pasokan beras di pasar, sehingga harga mudah berubah-ubah. Mari saya ajak untuk berbincang dengan salah satu petani yang ada di sekitar. Halo Bapak, dengan Bapak siapa? Saya Uya. Bapak Uya, bagaimana pendapat Bapak mengenai dampak dari harga beras yang tidak stabil? Kami sebagai petani sangat rugi apabila harga terlalu murah, sementara konsumen kesulitan kalau harga terlalu mahal. Ditambah lagi dengan modal yang dikeluarkan itu tidak sedikit. Bagaimana perubahan harga beras mempengaruhi penghasilan Bapak? Perubahan harga beras itu sangat mempengaruhi. Kalau harga turun, hasil panen tidak cukup untuk menutupi biaya produksi. Apa yang Bapak rasakan saat harga beras jatuh setelah panen? Kami sangat kecewa dan khawatir karena hasil kerja keras kami tidak seimbang dengan apa yang kami keluarkan. Apa yang paling Bapak butuhkan agar hasil panen bisa dihargai lebih baik? Kami membutuhkan harga yang stabil, akses langsung ke pasar, dan perlindungan dari tengkulak yang selalu memainkan harga terlalu mahal. Apakah bantuan dari pemerintah sudah cukup untuk membantu Bapak? Bantuan ada, tapi sering terlambat dan tidak merata. Kami berharap pemerintah lebih memperhatikan harga dan distribusi hasil panen. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Menanggapi hal ini, pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Perdagangan mengaku telah melakukan sejumlah langkah untuk mengatasi persoalan ini. Salah satunya dengan menstabilkan harga gabah di tingkat petani melalui skema penyerapan gabah oleh Bulog. Namun kebijakan ini dinilai belum cukup oleh sebagian kalangan. Selain itu, di tengah situasi ini para petani juga berharap pemerintah lebih serius dalam melindungi mereka dari permainan harga. Konsumen pun berharap agar beras bisa stabil supaya kebutuhan pokok mereka tetap terjangkau. Demikian laporan dari saya. Saya Olga Saputra Bugar, kembali kepada rekan saya di studio. Terima kasih Olga atas laporannya. Semoga pemerintah lebih peduli terhadap kesejahteraan petani sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional. Jika tidak segera diatasi, masalah ini dapat berdampak lebih luas pada stabilitas sosial dan ekonomi Indonesia. Betul sekali Safa. Untuk Anda pemirsa, tetaplah bersama kami di Sekilas Berita untuk berita terkini lainnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.